anak-anak ibu kelas 7. Gimana kabarnya anakku? Baik semua kan? Ya, baiklah anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika dengan Ibu T. Guru Singa. Maka anak-anak ibu semua, walaupun kita ini masih pembelajaran daring atau jarak jauh, tetapi kita tetap belajar. Nah, maka kamu harus belajar. Maka persiapkan diri kamu. Persiapkan semua alat tulismu agar apa yang nanti ibu berikan harus kamu catat dan nanti bisa lagi kamu pelajari. Dan juga anak-anak ibu semua, walaupun kita pembelajaran kita di rumah, tapi kamu tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan tetap mencuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak agar kita tetap terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Maka sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa. Sama-sama kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu, hendak mengucap syukur atas berkat-Mu di hari ini. Di kesempatan ini kami juga bersyukur dan berterima kasih atas belas kasih-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk bisa menimba ilmu sebagai bekal kami nanti dalam mempersiapkan masa depan kami. Allah Bapa, saat ini kami akan belajar. Dampingilah kami, bukalah akal budi kami, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Temukanlah ketekunan dari diri kami, dan didiklah kami menjadi pribadi-pribadi tangguh dan pantang menyerah, tidak mudah bosan dengan apa yang kami pelajari, serta jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang justru mengganggu kami dalam belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baiklah anak-anak ibu semua kelas 7, coba diperhatikan, dicermati, tonton video yang ibu buat nanti semua ya. Nah, lihat semua anakku. Yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Hari itu sudah kita pelajari, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini perkalian dan pembagian. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Ini harus kamu tahu ya. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Dengan kata lain, biar lebih mudah kamu mengerti, kalau sama tandanya dikalikan hasilnya tetap positif. Ini lihat, tambah-tambah kurang-kurang. Kalau sama dia tandanya, kalau dikalikan hasilnya adalah positif. Kalau berbeda tanda itu dikalikan, maka hasilnya adalah negatif. Nah, positif dikali negatif, negatif kali positif, itu tetap hasilnya adalah negatif. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung perkalian
dan pembagian pada bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebagai contohnya, 3 kali 2 sama dengan 6, yaitu 3 kali dia 22, ya kan? Ini anak SD kelas 1 pun udah tahu ini 3 kali 2 6. Kamu udah pula kelas 7, ya kan? Sekarang inilah yang berbeda tanda tadi. Ini positif, ini negatif. Kalau berbeda tandanya maka hasilnya adalah negatif, berarti negatif 12. Kemudian ini yang sama tanda, negatif dengan negatif, berarti tinggal kita mengalihkan 5 dengan 9. 5 kali 9 45. Pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. 4 kali 2 berapa? 8. 2 kali 4 berapa? 8. Berarti kan sama, ya kan? Kemudian ini negatif 5 kali 7. Negatif 5 kali 7 berapa? Negatif 35. Kita balikkan lagi. 7 kali negatif 5 berapa? Negatif 35. Berarti sama, ya kan? Berarti negatif 5 kali 7 sama dengan 7 kali negatif 5. 4 kali 2 sama dengan 2 dikali 4. Maka A kali B, misalkan ini A, ini B. A kali B sama dengan B kali A. Dibalikkan, ya kan? Itulah namanya sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sebagai contoh, ini buka kurungnya, 2 kali 4 kali 3. 2 kali 4 berapa? 8. Kali 3 24. Apakah sama? Kita lihat, buka kurungnya kita pindahkan. Nah, yaitu di 4 kali 3. 4 kali 3 hanya dulu dikerjakan, karena yang di dalam kurung itu dulu dikerjakan. 4 kali 3 berapa? 12. 2 kali 12 24. Sama kan? Nah, sama. Contoh yang kedua, nakku. Lihat lagi. Negatif 3 kali 5 kali negatif 4. Hanya perbedaannya kita buat kurungnya. Buka kurung, tutup kurung. Negatif 3 kali 5 negatif 15. Dikali negatif 4, negatif kali negatif positif. 15 kali 4 60. Ini negatif 3 kali 5 kali negatif 4. 5 kali negatif 4 negatif 20. Sama juga itu dengan 60. Maka A kali B kali C sama juga dengan A dikali B kali C. Itulah namanya sifat asosiatif, ya, sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini 4 dikali 5 tambah 2. Ini yang ini dulu dikerjakan, yang di dalam kurung. 5 tambah 2 berapa? 7. 4 kali 7 28. Apakah sama dia? 4 kali 5 ini 4 kali 5 tambahnya di luar, kemudian kalikan lagi 4 kali 2. 4 kali 5 tambah 4 kali 2. 4 kali 5 20. 4 kali 2 8. 20 tambah 8 28. Sama? Iya, sama kan? Nah, begitu juga dengan bilangan yang ada negatifnya. Kita kalikan ini. Negatif 3 tambah 6. Ada utang 3, uang 6. Maka ada uang kita 3. Negatif 10 kali 3, negatif 30. Ini lagi kita kalikan. Negatif 10 kali negatif 3, 30. Negatif 10 dikali 6,
negatif 60. Ada uang kita 30, utang kita ada 60, kita bayarkan, masih ada utang kita 30. Sama ini? Sama. Maka itulah namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ini. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Sekarang yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, ya. Samanya dengan tadi adalah dengan penjumlahan. Hasilnya itu tetap dia sama. Maka ini tadi A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Hanya perbedaan ini saja, ya. Bisa diingat. Tulis nanti yang penting, anakku, ya. Kemudian sekarang pembagian pada bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C bilangan bulat, B bukan 0, dan B adalah pembagian dari A, maka A bagi B sama dengan C. Sama artinya itu dengan B kali C sama dengan A. Sebagai contoh biar lebih mudah, ya. 45 bagi 9 sama dengan 5. Sama artinya itu dengan 9 kali 5 sama dengan 45. Kan kebalikannya itu, ya kan? 45 bagi 9 sama dengan 5. 9 kali 5 45. Itu kebalikan, hanya kebalikannya seperti itu. Contoh yang kedua ini, negatif 45 bagi 5 sama dengan negatif 9. Sama itu artinya dengan 5 ini, yang ini 5 dikali negatif 9, 5 kali negatif 9 sama artinya dengan negatif 45. Contoh yang ketiga, negatif 42 dibagi negatif 7 sama dengan negatif bagi negatif, ini adalah positif. Ini juga sama dengan perkalian tadi, ya. Kalau dia tandanya berbeda, maka kalau dibagikan dia hasilnya adalah negatif. Kalau dia sama tandanya, maka hasilnya adalah positif. Ini negatif 42 bagi 7, negatif bagi negatif positif. Positif gak usah ditulis. Jangan pula nanti kamu tulis tambah 6 seperti itu. Enggak, ya, anakku, ya. Hanya tetap 6. Karena kalau dia tanda positif itu tidak ditulis di depannya. Maka sama artinya itu juga dengan ini. Negatif 7 kali 6 sama dengan negatif 42. Nah, itulah untuk perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Maka ada nanti soalnya, anakku, kamu kerjakan. Kemudian fotokan dan kirim ke Google Classroom. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.